Nah, Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, menginjak acara inti yaitu diskusi dengan tema strategi menuangkan hasil laporan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah. Sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya akan memandu jalannya diskusi. Sebagai info, pada kesempatan yang baik ini, pemateri nanti akan menyampaikan materinya secara paralel. Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang saya banggakan, di era yang cukup sulit ini ya, karena pandemi yang belum kunjung usai, tugas dan tanggung jawab seorang dosen untuk terus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, untuk meringankan beban serta menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, terlebih bagi masyarakat maupun komunitas yang terkena dampak pandemi ini, baik dalam bidang sosial, kesehatan, pangan, dan juga ekonomi, menjadi skala prioritas bagi seorang dosen. Sehingga bagi Bapak Ibu dosen untuk mendapatkan dana hibah pengabdian masyarakat merupakan pintu masuk yang lebar untuk melakukan pengabdian masyarakat serta mempublikasikan hasil-hasil pengabdian ke jurnal ilmiah baik di tingkat nasional maupun di internasional, akan menjadi catatan yang baik ya, atau tinta emas bagi seorang dosen untuk terus berkarya untuk membangun peradaban dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, LPPM Universitas Gadjah Mataram mencoba menghadirkan materi terkait kisi-kisi dan juga jawaban bagaimana strategi untuk mendapatkan hibah atau dana pengabdian, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan biar hasil pengabdian ini nantinya bisa dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Di sini ada dua pemateri yang kepakarannya tidak perlu diragukan lagi. Pemateri pertama ada Ibu Dr. Hermayawati SPD MPD. Beliau akan menyampaikan tema strategi meraih hibah dana PKM Kemenristek BRIN. Pemateri kedua ada Ibu Dr. Optiva Anggraini SIP MSI. Beliau sekaligus Ketua LPPM Universitas Gadjah Mataram. Beliau akan menyampaikan tema strategi menuangkan hasil laporan PKM ke dalam jurnal. Baik Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang saya hormati, sebelum pemateri pertama menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami bacakan sedikit ya CV beliau. Beliau Dr. Hermayawati SPD MPD, beliau dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Beliau sebagai reviewer sejumlah jurnal internasional yang bereputasi. Beliau langganan ya, penerima berbagai hibah dana pengabdian maupun penelitian oleh Kementerian Ristek BRIN. S3 beliau atau doktor beliau diperoleh di Universitas Negeri Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2008 ya. Bidang doktor beliau bidang applied linguistik ya. Seperti itu. Oke, Ibu
Dr. Hermayawati SPD MPD, waktu dan tempat atau layar saya persilakan. Waktu penyampaian materi kurang lebih 40 menit. Monggo saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Moderator yang dalam hal ini diamanahkan pada Bapak yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Dr. Okti yang saya cintai. Ya, terima kasih sekali Dr. Okti atas amanah yang diberikan pada saya untuk sekedar sharing saja sih, ya, untuk sekedar sharing pengalaman pada Bapak Ibu sekalian. Jeng Okti ini di sini ini sebetulnya saya bangga sekali ya, ini beliau-beliau itu yang ada yang beberapa atau bahkan semuanya 16 dokter yang sudah juga pernah meraih hibah loh ya. Ini yang saya tahu ini Dr. Triana Nur Edwina ini beliau ini direktur pascanya Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jogja. Ini beliau juga sudah malang melintang mendapatkan hibah. Beliau hadir di sini. Selamat pagi Dr. Triana Nur Edwina. Terima kasih Maya. Atas ini beliau juga review ini menyempatkan ini, terima kasih sekali, saya merasa tersanjung. Juga ada Kak Prodi, ini saya saya nabii dulu ya, greetings istilahnya untuk Kak Prodi saya yang cantik jelita, Ibu Elisa MPD juga hadir di sini memberikan support ya, terima kasih Bu Elisa. Dan juga Bapak Ibu yang saya banggakan, betul-betul saya merasa senang sekali dan tersanjung karena ada di tengah-tengah insan-insan yang kersa untuk selalu mengembangkan diri meskipun sudah banyak sekali yang ada di tasnya, begitu ya. Itu saya senang sekali, saya senang ini saya on the right place itu ya, ada di lingkungan para ilmuwan-ilmuwan yang masih perlu meningkatkan diri meskipun sebetulnya sudah banyak pengalaman. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi masih ada nuansa kemerdekaan ya hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk amanahnya dari Universitas Widya Mataram, terutama Ketua LPPM-nya, Dr. Okti, dan juga Bapak Mas Rugan, yang sudah memberikan amanah pada saya untuk memberikan sekedar sharing pengalaman bagaimana mendapatkan atau kiat-kiat mendapatkan hibah ya dari DRPM atau BRIN ya, yang dalam pada saat ini dikhususkan pada pengabdian kepada masyarakat. Ya, Bapak Ibu izinkan saya membagikan materi ya. Sebentar. Untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Yeah. Mohon bisa di slideshow biar lebih bisa. Yeah. Oke. Yeah. Ya. Ya, Bapak Ibu, untuk hari ini kita berbagi masalah program pengabdian masyarakat pada kesempatan yang amat berbahagia ini. Bapak Ibu, saya ambil intinya saja karena waktunya nanti bersamaan dengan Dr. Okti. Ya, kita bahas mengenai Bapak Ibu, ini saya bagaimana mengajukan proposal ya, nanti dilengkapi
oleh Dr. Okti bagaimana melaporkan begitu. Kemarin beliau menghitung seperti itu dan nanti masing-masing 30 lebihnya kita berdiskusi saja. Ya. Nah, what, why and how tentang program pengabdian masyarakat. Nah, kita bahas dulu mengenai what is PKM like ya. Seperti apa sih PKM itu? Saya rasa Bapak Ibu semua sudah periksa ya. Tadi juga banyak disinggung oleh Wakil Rektor 1 bahwa PKM itu merupakan salah satu tugas kita sebagai dosen, wajib ya, wajib. Itu wajib kerja dosen karena merupakan salah satu dari kewajiban utama dosen yaitu melaksanakan tridharma. Apalagi yang sudah pada doktor ini, karena doktor ini sebenarnya secara keilmuan sudah mentok ya, tetapi secara tridharma terutama pada PPM, penelitian dan pengabdian masyarakat ini masih terus ya melaju gitu diperlukan. Ya, Bapak Ibu, kita bahas dulu mengenai buku panduan ya. Buku panduan penelitian saat ini yang terbaru. Ini penting Bapak Ibu, karena ini merupakan basis dasar yang harus kita baca betul-betul, kita cermati sebelum kita mengajukan usulan. Kita harus belajar. Nah, di sini marilah kita belajar bersama karena setiap tahun itu berubah Bapak Ibu. Ya, jadi yang saya pelajari dulu itu juga tiap tahun ada perubahan-perubahan. Dan ini kebetulan saya juga baru saja membaca karena ini masih baru. Ini meskipun 2020 tetapi launchingnya ini baru 2021. Nah Bapak Ibu, nanti kalau akan mengajukan usulan, nanti mohon Bapak Ibu mencermati buku ini. Kalau tidak ada, nanti saya share ya. Tapi di internet juga ada, cuman agak harus browsing begitu juga. Bapak Ibu, menurut buku Panduan Penelitian dan Program Kemitraan Masyarakat edisi 13 tahun 2020, program kemitraan masyarakat yang diselenggarakan oleh DRPM untuk dosen itu ada 3 kategori, yaitu kompetitif nasional. Ini menurut buku terbaru ya. Kompetitif nasional yang terdiri dari 8 skema. Kemudian ada desentralisasi 1 skema, kemudian ada juga kategori penugasan yang terdiri dari 1 skema. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, ini kalau tidak bisa dilihat, ya ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, bisa dibaca. Nah, ini kategori yang dari 3 kategori yang terdiri dari 10 ya, semuanya totalnya 10 skema ya, atau skema. Nah, Bapak Ibu, kita ini masing-masing perguruan tinggi kita ini punya level, punya grade ya, yang itu yang menentukan di DRPM. Nah, saya kurang tahu untuk UGM ini grade-nya yang di mana. Kalau di kami ini, kalau penelitian ini sudah sangat bagus ya. Sebentar lagi mungkin unggul insya Allah, sombong amat. Gitu di Mercu Buana itu sudah itu. Kemudian kalau di penelitian utama ya ini, jadi di sini mandiri utama, kemudian madya, kemudian binaan. Nah itu kalau penelitian. Kalau pengabdian ini levelnya yang paling tinggi ini unggul. Nah ini biasanya diraih, dicapai oleh perguruan tinggi negeri yang besar dan juga PTS yang besar gitu ya. Nah, saya kurang tahu nanti Dr. Okti yang akan menjelaskan gimana. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini kita di mana gitu, ya. Kalau saya di sini, ya, saya di sini. Jadi ini sebagai dasar untuk bagaimana kita harus menulis ya dalam proposal kita nanti. Kemudian Bapak Ibu ini skema pendanaan, tim pelaksana, waktu dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, di
sini kita lihat bahwa untuk ini Bapak Ibu mau menentukan skema PKM dulu di mana? Ya, di mana? Untuk apa namanya yang kategori level binaan atau yang tadi yang paling bawah itu malah ada keuntungannya Bapak Ibu, jadi bisa mengikuti semuanya. Desentralisasi ini dananya diberikan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ini tinggal milih Bapak Ibu, milih yang mana begitu kalau mau mengusulkan, ya. Nah, aturannya ini seperti ini. Tim pelaksananya kalau yang kompetitif nasional yang 8 skema ini, nanti ini aturannya seperti ini. Ini kan tadi A, B, C itu kategori, ya. Nah, monggo ini kategori yang mana? Untuk OWM saya rasa bisa semuanya kecuali yang desentralisasi gitu. Nah, monggo. Nah, ini semuanya bisa diambil. Nah, untuk Bapak Ibu nanti saya rasa Ketua LPPM semua preso. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengajukan penelitian, Bapak Ibu mundur preso saja, minta informasi Ketua LPPM-nya di LPPM Bapak Ibu itu termasuk kategori level yang mana gitu. Nah, Bapak Ibu ini aturannya ya, kalau kita mengajukan program kemitraan masyarakat, maka aturannya ketua 1 ya, dengan maksimum 2 anggota. Ya, waktunya hanya 1 tahun Bapak Ibu. Ini untuk kategori 1, 2, 3 skim ya. Untuk skim 1, 2, 3 ini hanya 1 tahun. Istilah DRPM-nya ini monotahun, Bapak Ibu. Monotahun. Oke. Nah, ini biayanya 25 tahun yang monotahun tadinya 2 juta, 50 juta. Nah, ini PT-nya nggak usah bantu. Mitra juga nggak usah bantu. Jadi cukup ditanggung oleh biaya atau dana dari DRPM. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian PPK. Nah, ini Bapak Ibu. Ini besar Bapak Ibu ya. Tapi ini harus multi years atau multi tahun. Selama 3 tahun Bapak Ibu. Tiap tahun itu dananya 150 juta. Tetapi ini perguruan tinggi itu harus juga menyediakan dana 20 juta. Ini bisa dalam bentuk in-cash. In-cash itu bisa dalam bentuk dana ready money atau dana siap pakai ataupun dalam bentuk in-kind. Dalam bentuk bantuan misalnya tempat, ya, kemudian laboratorium dan sebagainya. Nah, dalam bentuk itu sejumlah 20 juta per tahun Bapak Ibu ya, per tahun. Nah, nanti ini dimasukkan dalam rencana anggaran. Nanti kita bicara tentang itu. Bapak Ibu kemudian 3 tahun yang lain, multi tahun yang lain ya. Ini PPUD, ini program pengembangan produk unggulan daerah. Program pengembangan usaha produk intelektual kampus. Kemudian juga PPDM, program pengembangan desa mitra. Kemudian juga program kemitraan wilayah. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan namanya ini masing-masing intinya itu kalau PKM itu sebetulnya itu bagaimana kita bisa memiliki link and match ya sesuai dengan judul. Kalau misalnya desa ya kita nanti mitra kita dengan desa. Kalau wilayah, ya kita dengan mitra kita harus dengan wilayah, misalnya dengan kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Begitu. Nah, ini 3 tahun Bapak Ibu. Untuk PIK itu dananya maksimum 200 juta, tetapi perguruan tinggi juga harus menyediakan dana, baik itu in-cash maupun in-kind, dalam sejumlah 30 juta per tahun.
Kemudian PPDM juga Bapak Ibu, ini 150, perguruan tinggi 10 juta. Bapak Ibu yang PKW, ini wilayah ya Bapak Ibu, nanti mintranya Bapak Ibu kalau mau mengusulkan ini dengan wilayah minimal 2 desa atau 1 kecamatan atau di kota atau kabupaten. Nah, kabupaten. Jadi mitra yang diambil dari orang-orang yang ada di suatu kabupaten. Tapi ini Bapak Ibu, karena ini bekerja sama dengan kabupaten, maka mitra kita juga harus menyediakan dana sejumlah 100 juta. Ya, pasti ada lah, Wong itu ini biasanya kita nanti kerjasamanya dengan paling tidak Bapeda atau bupati, ya. Ini mesti ada kas untuk pengembangan masyarakat, apakah itu desa, apakah itu kecamatan. Bapak Ibu, ini dana ini bukan untuk kita, tetapi untuk untuk aktivitas pengembangan wilayah secara bersama-sama. Bapak Ibu, kemudian kategori desentralisasi. Nah, ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan ketua dan anggota itu maksimum 3, nggak boleh lebih, ya. Dananya juga 150 juta. Tetapi Bapak Ibu, ini dananya ini untuk perguruan tinggi, masuknya di perguruan tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu itu sebagai utusan perguruan tinggi untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, skema PPM UPT ini. Kemudian kategori penugasan. Maaf, ini kebalik ya. Kebalik, yang penugasan ini Bapak Ibu. Yang PPUMPT ini pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Ini begini Bapak Ibu, setiap perguruan tinggi ini kan wajib ada unggulan ya. Nah, kita nanti link and share-kan unggulan itu kepada masyarakat. Itu nanti contohnya ada Bapak Ibu. Ini begini dulu ya. Ya. Selanjutnya ini ada istilah-istilah ya Bapak Ibu. Kalau ini istilah ini sebetulnya belum begitu lama juga. Ini zaman saya dulu berkecimpung untuk memenangkan hibah ini saya sejak tahun 2000 berapa ya? 2004 itu saya mulai ambil S3 saya, itu saya sudah mulai ya senang utak-utik dengan hibah dikti gitu. Bapak Ibu, ini tadi yang saya aturkan tadi ya, kalau penelitian ini penting Bapak Ibu, kita harus tahu kita itu di mana gitu ya, wilayah kita di mana gitu. Ya, ini kalau saya di Mertu Buana ya, itu sudah di Mandiri, kemudian kalau ini sama ya. Ya, ini di maaf Mandiri Utama atau di Sangat Bagus. Nah, monggo Bapak Ibu di mana. Kemudian sasaran Bapak Ibu, sasarannya tentu saja masyarakat, namanya juga PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang mana kan begitu ya? Nah, masyarakat yang mana? Nah, menurut buku panduan terutama edisi ke-13 tahun 2020, maka masyarakat yang menjadi sasaran PKM kita adalah ekonomi produktif. Kemudian masyarakat yang berhasrat kuat menjadi wirausahawan. Juga termasuk yang tidak produktif atau masyarakat biasa. Nah, siapakah gerangan beliau-beliau itu? Ekonomi produktif itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin merangkul misalnya para perajin ya, nelayan, tani, peternak, industri rumah tangga, home industry ya istilahnya, dengan kepemilikan usaha individu yang memiliki ya jangan lupa. Ini IRT ya IRT, tetapi yang memiliki minimal 4 karyawan. Lebih besar sama dengan yang non keluarga. Jadi misalnya saya ini punya industri rumah tangga, tetapi saya punya karyawan minimal 4, ini boleh dijadikan mitra. Ya. Kemudian belum punya usaha tapi hasratnya besar, pengen jadi wirausahawan. . Nah, ini minimal
orang dalam kelompok, contohnya kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Kemudian yang tidak produktif itu masyarakat biasa. Ini tidak produktif secara ekonomi, ya. Nanti ada yang protes. Kenapa sekolah kok tidak produktif? Padahal itu produktif sekali, gitu. Secara ini jadi jika Bapak Ibu maka itu sekolah itu dimasukkan ke dalam kategori tidak produktif atau masyarakat biasa. Sekolah, ya, berbagai jenjang sekolah, termasuk Karang Taruna, kelompok ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT RW, dusun, desa, posyandu, pesantren dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kenapa PKM? Tadi saya rasa sudah dijelaskan ya dengan gamblang oleh Bapak Warek. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu, saya rasa ini karena PKM itu merupakan salah satu, ini secara yuridis ini judicial evidence-nya itu banyak banget ya, undang-undang dasarnya banyak itu. Ini saya cuplik juga dari dari buku panduan. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu, how to conduct, bagaimana melakukan PKM yang kompetitif. Ini asik Bapak Ibu, asik banget lah ya. Kalau orang-orang insan-insan Bapak Ibu itu senang challenging. Saya rasa yang duduk di sini semuanya insan-insan yang suka tantangan. Kalau enggak mungkin ada di sini gitu. Saya yakin itu, ya. Yang tertarik untuk bersama saya dan Bu Okti di sini, saya rasa makanya saya berbahagia dengan itu. Bapak Ibu, bagaimana sih melakukannya? Nomor satu ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya tadi sudah matur. Pertama apa? Mempelajari buku panduan yang terbaru. Oke, kalau sekarang ya ini yang saya aturkan ini. Gitu. Nah, itu dibaca kalau mau penelitian ya yang bagian penelitian itu betul-betul dibaca. PKM ya PKM. Kemudian memilih kategori PKM. Tadi saya sudah matur ya. Ini yang tadi di slide 3 tadi. Merumuskan permasalahan bersama mitra. Jangan lupa Bapak Ibu kalau mau menulis proposal itu nemuin dulu mitranya. Jadi jangan hanya diangan-angan. Jangan hanya blank. Ya. Saya dulu kalau mau mengajukan PKM ini saya bertamu dulu, observasi dulu di lapangan ke mitra. Lah mitra kita mau kemana? Mau di mana? Ya, mau siapa? Dari 3 kategori tadi. Yang ekonomi produktif, yang baru berhasrat dari jadi wirausaha, yang non produktif. Ya, gitu. Jadi ini kita survei dulu. Ya, ngomong-ngomong tentang analisis kebutuhan beliau, masalah yang ada di lapangan di mitra kita calon sasaran gitu. Ya, calon sasaran. Masalahnya ini kalau istilahnya di ilmu pendidikan itu ya, karena background saya pendidikan, itu mencari needs analysis dulu, analisis kebutuhan. Apa yang mereka butuhkan untuk perlu dibantu. Nah, itu needs analysis ya. Kemudian menyiapkan artikel proposal PKM yang mengacu pada template terbaru. Bapak Ibu, ini penting sekali. Template itu ada di laman Dikti. Laman Dikti kalau Bapak Ibu sudah pernah, meskipun baru sekali itu udah tahu what is the laman Dikti like gitu ya, seperti apa itu. Kalau belum ya nanti kalau ada kebutuhan, keperluan untuk saya berikan contoh, nanti saya berikan contoh kalau masih ada waktu. Template Bapak Ibu penting sekali, kalau tidak belum itu sudah namanya desk evaluation, sudah masuk sampah. Kalau enggak persis template, makanya harus di persis template gitu ya. Kemudian menyusun lampiran proposal. Ini penting sekali juga Bapak Ibu, karena untuk mendapatkan hibah kita harus show off, bukan sombong ya, beda. Show off itu menunjukkan kapasitas kita, siapa kita ini. Kalau enggak begitu ya kita enggak laku dan enggak akan dibiayai gitu. Siapa diri kita gitu. Jadi semua kita kerja kinerja kita itu dimasukkan ke dalam daftar riwayat hidup, terutama yang relevan ya. Kalau PKM ya semua pengalaman yang Bapak Ibu pernah lakukan di bidang PKM. Kemudian anggaran ini juga penting Bapak Ibu. Semua jadi penting ya.
anggaran PKM ini juga tidak asal-asalan, tetapi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor sekian. Ini juga terbaru. PMK itu juga kadang-kadang setahun, kadang 2 tahun itu berubah, Bapak Ibu. Jadi kita ikuti aja internet, gampang kok, tinggal ngetik aja kok PMK 2021, nanti keluar lah ya, ada itu. Jadi kita menganut di sana, tidak asal-asalan. Nah, kemudian gambar peta lokasi. Ini meskipun hanya kelihatannya sepele, tetapi ini penting Bapak Ibu, nggak ada juga nanti bisa di-drop. Meskipun semuanya sudah bagus. Gambar peta lokasi itu lokasi di mana Bapak Ibu bertugas mengajar sampai dengan lokasi sasaran mitra gitu. Nah, nanti ada membuat map, kemudian ditaruh di lampiran. Kemudian menentukan luaran. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ini teman-teman yang banyak gagal itu tidak pernah menyebutkan luarannya, Bapak Ibu. Yang namanya proposal sebutkan aja. Nah, nanti ya kalau diterima, kalau tidak ya itu urusan lain. Nanti perkara diterima atau tidak di artikel jurnal yang kita katakan ini, ya itu urusan nanti gitu ya. Namanya juga proposal gitu. Nah, nanti kiatnya seperti apa? Nah, nanti saya ceritakan. Jadi jurnal itu, nama jurnal disebutkan Bapak Ibu. Jurnalnya apa yang tegas gitu. Nah, ini saya punya banyak contoh, nanti kalau Bapak Ibu ngerasakan saya share. Kemudian seminar juga prosiding di mana? Ya. Kapan? Enggak perlu tanggalnya sih. Ya, kapan kira-kira? Prosidingnya namanya apa? Kalau saya misalnya prosiding di seminar internasional Teflin misalnya, sudah jelas itu setiap tahun pasti ada gitu ya. Kemudian kalau dulu saya kalau bantuan seminar luar negeri hibah itu saya selalu di mana itu Indonesian Council Conference itu di mana ICOC itu selalu diadakan di Australia gitu. Dan saya dibiayai itu ICOC. Saya di situ kadang-kadang saya juga tidak diterima, tapi nggak apa-apa, nanti saya pindahkan ke tempat lain gitu. Diterima makalah saya untuk saya presentasikan di satu perhelatan seminar nasional maupun internasional. Kemudian menyebutkan dengan jelas status luaran, apakah draft, submitted, publish, mass media, artikel, jurnal artikel, proposal haki dan sebagainya. Sebutkan dengan tegas ya, luarannya apa. Nah, kira-kira ini ada ilmu Ada ilmu perkiraan Bapak Ibu. Kira-kira kalau nggak submitted ya jangan bilang submitted gitu ya. Kalau misalnya draft ya draft saja. Tapi ya tergantung nanti biayanya. Kalau 150 juta ya tidak draft, itu nggak cocok ya sama biaya yang dikeluarkan di RPM. Nah, kalau cuma draft nggak bakalan diberikan itu. Ya harus publish kalau misalnya 150. Nah, tapi kalau misalnya cuma 25.000 ya nggak usah lah jurnal internasional yang sikonnya sudah publish gitu. Itu nanti kita nombok malah stres gitu. Nah ini harus tegas. Kemudian membuka laman Simlitab Mesdikti untuk mengunggah naskah proposal sesuai dengan template yang tersedia. Bapak Ibu, template itu sudah ada di laman. Jadi buka laman Bapak Ibu. Sepanjang Bapak Ibu punya NIDN, tinggal ngetik NIDN, buka laman Simlitab Mesdikti, ketik NIDN Bapak Ibu, itu pasti ada. Kemudian dengan mitra itu juga nanti mitranya mengetik NIDN, kemudian mengklik persetujuan untuk menjadi anggota. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lebih lanjut. Kemudian indikator kinerja Bapak Ibu, ini yang saya singgung tadi. Nah, ini macamnya ini tadi ada publikasi jurnal ilmiah cetak maupun elektronik, kemudian artikel ilmiah dimuat pada proceeding, artikel media massa cetak atau elektronik, dokumentasi pelaksanaan. Bapak Ibu, dokumentasi itu penting ya. Jadi kalau pada saat kegiatan itu
dokumentasikan. Ini juga Bapak Ibu pengalaman saya, kenapa saya tiap tahun dulu ya itu diterima tiap tahun Bapak Ibu. Penelitian pengabdian masyarakat itu saya juga kok kayak kebetulan gitulah. Juga bantuan seminar luar negeri itu saya tiap tahun dulu itu. Nah, itu show off ya. Ini bukan sombong. Kata Bapak Ustadz itu kalau sombong itu menghina orang lain atau membandingkan kapasitas kita dengan orang lain. Tapi kalau show off itu di bidang akademik penting Bapak Ibu. Ya, karena untuk marketing gitu ya. Tapi ya show off yang ada buktinya Bapak Ibu, jangan show off yang buktinya tidak ada. Bapak Ibu, ini ya, jadi ini merupakan luaran wajib jika kita mengusulkan hibah. Ya. Ada sebagai misalnya keynote speaker, ya, misalnya seperti ini ya, itu bisa nanti dimasukkan sebagai kinerja di laporan laporan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti ini contohnya, ini pas sekali ya. Ini Bu Okti, Dr. Okti ini juga bisa dimasukkan nanti dalam laporan, jadi menjadi narasumber kegiatan webinar, itu merupakan salah satu luaran dari proyek beliau yang saat ini menyabetkan hibah. Gitu. Kemudian menjadi pembicara tamu. Ya, visiting lecturer. Ini kalau diundang sebagai tamu untuk memberikan kuliah umum, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, ini internasional apa nasional itu tergantung dananya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ambil multi tahun ya yang internasional dong, gitu. Atau yang nasional tetapi yang betul-betul reputable gitu. Buku Bapak Ibu, buku dalam hal ini kalau PKM itu ya belum begitu, kemudian mungkin buku itu bisa tahun kedua baru terbit, tahun ketiga, tapi kalau tahun pertama masih draft saja Bapak Ibu ya. Untuk tahun kedua mungkin sudah siap buku jadi ya, sudah dilatihkan kalau PKM, kemudian tahun ketiga sudah harus ber-ISBN. Itu kalau buku, kalau Bapak Ibu mau ngerasakan yang 150 juta. Book chapter juga bisa Bapak Ibu. Book chapter itu Bapak Ibu menulis chapter yang bersama-sama diterbitkan dengan penulis-penulis yang lain. Kemudian mitra non produktif ekonomi. Jadi ada ini sih kalau menurut saya bukan outcome ya, tetapi output dulu lah kalau kita memberikan pelatihan Bapak Ibu. Kalau PKM ini biasanya kita disertai dengan pelatihan menggunakan apa yang kita ingin kembangkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu, terus semangat dalam berkarya, semoga salam sehat dan sukses. Salam merdeka. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih pada Ibu Dr. Hermayawati SPD MPD atas pemaparan materi yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu yang punya pertanyaan di keep dulu ya. Jadi nanti bisa ditulis di kolom komentar atau tanya langsung di sesi tanya jawab seperti itu. Selanjutnya pemateri kedua ada Ibu Dr. Oktiva Anggraini. Sebelumnya akan saya sampaikan CV beliau. Beliau dosen di Universitas Widya Mataram, sekaligus menjabat ketua LPPM sekarang ini. Selama berkarir sebagai dosen, beliau telah banyak mendapatkan hibah, baik penelitian maupun pengabdian, serta banyak hasil penelitian maupun pengabdian beliau dimuat di jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional yang berreputasi.
pendidikan beliau S1, S2, dan S3 diperoleh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ibu Dr. Khofifa Atheni, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Oke. Silakan, Bu Oki. Ya, terima kasih pada Bapak Mas Hukam selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Bapak Dr. Jumadi. Kemudian para dekan yang hadir, pimpinan unit, tamu undangan, dan peserta webinar yang saya banggakan. Selamat pagi, selamat datang di forum webinar kali ini ya. Meskipun virtual, sungguh sangat membanggakan pagi hari ini. Allah Maha Pemurah mempertemukan kita, Bapak Ibu, dalam forum berharga. Betapa tidak berharganya ya, karena kita berkumpul dengan calon-calon pemenang hibah ya. Dan ini momen yang saya tunggu hari ini gitu. Jadi tadi ketika akan berangkat ke kampus itu, saya ditanya orang rumah begitu ya, anak-anak akan kemana begitu. Lalu saya sampaikan bahwa saya akan bertemu dengan calon-calon pemenang hibah, jadi Bapak Ibu sekalian begitu. Dan yang mengawal ini Ibu-Ibu Ketua LPPM, Bapak Ibu Ketua LPPM yang sudah rawuh dari berbagai daerah dan perguruan tinggi, matur nuwun sangat sudah mengawal ini para kandidat pemenang begitu ya istilahnya ya. Ya, setidaknya Bapak Ibu juga untuk merefresh ya bagi yang sudah para doktor ya, untuk lebih memberi inspirasi lagi lah kepada teman-teman bahwa ya menulis jurnal baik riset maupun pengabdian itu sebagai satu kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya cintai, bahwa pengabdian masyarakat itu satu hal yang biasa sebetulnya ya, bagian dari Tridharma. Gitu. Penulisannya pun sebetulnya juga biasa begitu ya. Jadi bukan hal sangat luar biasa lah. Tetapi pengalaman saya menjabat sebagai pimpinan jurnal itu beberapa begitu itu ya saya menjumpai ternyata banyak naskah yang di-reject begitu ya. Kemudian ya belum penulis itu sudah patah semangat ya dan lain-lain. Apalagi yang menembus yang sekopus itu begitu ya. Oh tambah lagi kayaknya galau banget gitu ya. Nah, bagaimana ini kiatnya? Sementara Bapak Ibu ketika kita mendapatkan hibah ataupun tidak mendapatkan hibah, pengabdian masyarakat itu kan sekarang juga diberi kesempatan sama porsi dikti untuk begitu ya. Ditulis, dituangkan di dalam jurnal ya. Ini adalah maksud baik dikti untuk mendiseminasikan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah persoalan kita bersama. Nah, perkenankan di kesempatan pagi hari ini satu yang sedikit yang saya miliki mungkin ya pengalaman-pengalaman ini bisa nanti bermanfaat ya. Saya katakan sedikit karena yang rawuh di sini banyak sekali yang sudah expert ya, sudah malang melintang ya. Jadi Ibu Dr. Hermayawati ini juga saya jumpai berkali-kali di ya forum-forum diseminasi ataupun monef dari hibah dikti. Jadi perkenalan kami di situ Bapak Ibu ya. Nanti akan ada manfaatnya. Nanti saya akan cerita seperti apa itu manfaat lebihnya ketika kita mitranya banyak. Oke, saya akan sharing slide dan mohon diizinkan karena untuk mengatasi ini ya sinyal yang mungkin nanti putus-putus saya off cam Bapak Ibu Oke. Baik, ini saya akan coba tampilkan dulu Bapak Ibu. Ya, slide-nya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu, Pak Mas Rukan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah.
Baik. Ini gambarnya adalah jembatan yang sangat indah ya di luar negeri sana ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya mengajak Bapak Ibu berimajinasi sejenak begitu ya. Ketika kita itu melakukan pengabdian masyarakat itu seperti kita itu sampai di suatu tempat yang sangat indah, kemudian kita mengerjakan ya mungkin semacam report, melakukan intervensi di mitra kita gitu ya, mengajak mereka untuk lebih berdaya, kira-kira begitu ya di satu tempat itu tadi gitu ya, di komunitas kita yang kita gadang-gadang untuk lebih berhasil, lebih meningkat begitu ya, entah keterampilan maupun wawasannya. Nah, bagaimana keberdayaan itu ataupun yang sudah kita hasilkan itu digambarkan dengan bagus. Nah, itulah yang namanya tugas kita menjadi penulis di jurnal. Dan jurnal adalah jembatan kita, Bapak Ibu, kepada pembaca. Jadi, pembaca kan tidak melihat kita ya, saya maupun Bu Herma. Tetapi pembaca sedang menikmati karya-karya Bu Herma, begitu ya. Meskipun nanti mungkin ya sekian tahun lagi beliau akan pensiun, itu yang ditinggalkan adalah jurnal Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sebagai jembatan mestinya juga yang kita sampaikan itu betul-betul yang berbobot ya, yang memang layak untuk dikonsumsi oleh pembaca. Nah, sebelum sampai ke sana, mungkin akan saya juga kita samakan dulu persepsi kita ya Bapak Ibu ya tentang apa itu jurnal gitu ya. Ada yang mungkin menganggap sebagian syarat BKD kok nggak apa-apa, pokoknya sudah ngumpul, sudah ada gitu ya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu Bapak Ibu, tidak hanya ditumpuk di perpustakaan ya, tapi ketika diseminasikan di jurnal itu akan menjadi berdaya guna ya untuk IPTEK itu sendiri, kemudian meningkatkan kesejahteraan ya bangsa, bahkan sebagai ya alat penunjuk ini ya suatu secara kuantiti itu tingkat ini ya penulisan jurnal ya suatu bangsa itu diukur dari itu bahkan ya. Dan yang mungkin lebih kecil lagi dasarnya adalah untuk pengambilan keputusan ya. Kita ingat bahwa cukup banyak ya di atas sana itu pengambilan keputusan sering tidak berdasarkan research ya. Nah, mari kita mengambil bagian itu Bapak Ibu ya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan itu bisa loh untuk mengubah keputusan ya. Caranya selain jurnal bisa diseminasikan juga gitu ya. Nah, secara pribadi tadi saya sudah sebut ya selain BKD juga karir ya, kenaikan jabatan, meningkatkan peluang mendapatkan hibah begitu ya. Dan saya dikenal maupun saya mengenal teman-teman saya yang menjadi anggota tim itu juga dari ketika sama-sama berjuang ya di dalam kompetisi Kemenristek Dikti waktu itu ya, sekarang namanya Kemenristek BRIN. Dan yang lebih penting lagi kaitan dengan akreditasi pastinya juga meningkatkan kinerja dari prodi maupun perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi betapa sebetulnya penulisan jurnal ini sangat penting sekali, baik dari sisi pengembangan IPTEK pribadi maupun perguruan tinggi. Nah, lalu bagaimana kita memulai, begitu ya, memulai? Ya, pastinya kita sudah sering ya Bapak Ibu browsing begitu ya, saking banyaknya bingung loh mau mulai dari mana gitu ya. Nah, pastinya tegaskan dulu Bapak Ibu ya, mau memilih jurnal yang seperti apa gitu ya. Kalau di nasional, pastinya Bapak Ibu bisa merefer daftar jurnal di Sinta Garuda Dikti ya. Itu ada Pak Bu dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, yang tertinggi itu Sinta 1. Tapi untuk jurnal pengabdian masyarakat setahu saya masih di Sinta 3 ya, itu ada 5 ya. Kemudian kalau jurnal internasional Bapak Ibu bisa mengintip di skimaku ya. Setelah itu Bapak Ibu cermati submission-nya ya. Jadi cara mendaftar itu seperti apa, download template-nya. Nah ini kalau tadi dalam menulis hibah proposal begitu ya, itu juga ada panduan. Nah kalau di jurnal template-nya Bapak Ibu ya, itu letaknya di sisi kanan biasanya atau di halaman depan itu di beranda di bawah pasti ada
template, apalagi kalau yang bereputasi ya, itu komplit banget Bapak Ibu. Jadi termasuk author guideline itu seperti apa, ya. Nah ini biasanya kalau begitu kita sudah melihat author guideline itu agak ciut ya. Aduh kok banyak banget ya. Aduh kok seperti ini bahasa Inggris lagi gitu ya. Wah, blind review, wah dan lain-lain. Nah, sedikit tips untuk Bapak Ibu yang ini saya lakukan sih Bapak Ibu. Jadi saya memang mendownload, tapi kemudian saya lihat Bapak Ibu, kira-kira jurnal di situ itu yang cocok dengan skop pengabdian saya atau penelitian saya itu apa gitu ya. Oh cocok nih, oh kira-kira saya masuk di sini ya. Saya mereview ya beberapa, bisa puluhan itu ya. Oke, artinya seperti ini, oh gaya selingkuhnya seperti ini, oh bahasa yang digunakan seperti ini, termasuk sistematikanya ya. Nah, di situ termasuk bagaimana cara kita mendongkrak kepedean kita ya, kita harus pede. Ya ini bisa nih. Jadi jangan begitu kita melihat author guideline-nya langsung menyusut begitu ya semangatnya ya. Jangan Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu artikel-artikel yang ada di situ ya. Dan isu-isu yang diinginkan biasanya mereka punya ya di announcement-nya itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini saya gambarkan Bapak Ibu mulai dari source-nya sampai Bapak Ibu nanti dapat ya. Karena kan di sini iya pesertanya beragam ya. Ada yang mahasiswa, ada yang sudah expert, sudah doktor, kandidat doktor ya. Saya tunjukkan saja semua langkah-langkahnya ya. Jadi kalau di Scopus itu yang diklik community development-nya Bapak Ibu. Atau jurnal-jurnal yang ke sana. Jadi di luar negeri itu memang ada yang tidak khusus mencantumkan community development, tapi dia riset-riset yang terkait dengan empowerment dan community development. Di situ Bapak Ibu bisa masuk ya. Oke. Nah, terus ini Bapak Ibu, di sana itu sudah Pak Bu kalau di luar negeri itu kapan Bapak Ibu menunggu submission-nya itu berapa hari itu jelas ya. Beda memang dengan jurnal-jurnal di Indonesia itu kadang-kadang tidak cetok alias tidak jelas ya. Jadi waktunya itu kadang lama, kadang cepat gitu ya. Tapi kalau di jurnal bereputasi sudah sangat ini banget ya. Terstruktur ya, terjadwal. Nah, ini kalau diuraikan begitu ya. Jadi kan kita fokus dulu sebetulnya kita mau masuk kemana, kemudian lakukan review dan disesuaikan ya Pak Bu ya dengan apa yang kita inginkan tujuan dari penjurnalan kita. Baru kemudian lakukan perbaikan format, sistematika, isi dan bahasa. Karena masing-masing penerbit itu biasanya juga memiliki sistematika berbeda-beda. Lanjut. Nah, dalam menulis, apakah sendiri atau bermitra ya? Ya, dua-duanya punya konsekuensi Bapak Ibu. Kalau pada jurnal tertentu ini ada yang mengharuskan bermitra, ada yang tidak gitu ya. Nah, tapi kalau pengabdian masyarakat setahu saya biasanya bermitra ya. Jadi kita tidak bisa sendiri ya. Kemudian untuk jurnal yang qualified memang harus ditambahkan bukti bahwa naskah kita sudah dikoreksi atau proofread-nya. Nah, untuk proofread ini sedikit saya mengintip dari cerita-cerita dari para menulis ya, terutama dosen-dosen saya itu, meskipun mereka jebolan luar negeri, bahasa Inggrisnya oke, tapi proofread-nya itu berbayar Bapak Ibu. Bisa sampai 2 juta sendiri. Ya. Kelihatannya sudah wah mahal gitu ya. Ya, tapi kalau dilihat dari reputasinya, hasil kepuasan itu akan terbayar Bapak Ibu, ya. Karena memang ya itulah dunia pendidikan sudah seperti itu gitu ya. Memang ada sih yang semuanya gratis, tapi ya itu lama sekali bisa 3-4 tahun ya. Tapi kalau tentatif dia akan 4, 5, 6 bulan ya tadi proofread-nya harus ditanganin yang punya license ya. Nah, bermitra akan lebih baik apalagi kalau mitranya sudah punya pengalaman ya, nulis di jurnal bereputasi ya. Dan kita tahu Bapak Ibu sungguh pun kita itu mungkin hebat begitu ya, tapi dalam PKM ini memang kita harus bermitra ya. Lalu ya submit sesuai dengan panduan ya, termasuk Bapak Ibu mengintip APC-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi charge untuk submission itu seperti apa itu sudah dibayangkan dahulu, supaya kita tidak kaget. Baik, itu tadi tata cara. Nah sekarang kita masuk ke kontennya ya, konten. Apakah judul itu penting? Ya, sepenting apa sih judul itu? Gitu ya. Memang ada yang membatasi 15 kata
Oke. Tapi tidak harus sama Bapak Ibu dengan laporan kegiatan pengabdian. Jadi kalau memasukkan jurnal sekali lagi ikuti template, bukan laporan kegiatan pengabdian itu cemplung-plung langsung dikirim ke redaktur ya, pasti itu akan ditolak Bapak Ibu ya. Jadi harus mengikuti template ya. Nah, kata kunci kalau dia minta 3, kalau dia minta 5 Bapak Ibu, dan 5 itu paling aman ya. Nah, kata kunci juga tidak sembarangan karena jurnal bereputasi itu ini akan punya tujuan nanti ya, yakni memudahkan pelayanan penelusuran pustaka atau yang dikenal dengan literature scanning service ya, yang juga menggunakan sistem kata kunci atau keyword system ya. Jadi berarti penting kan? Nah, kalau penting apalagi untuk editor atau mitra berbesari ya. Kita bayangkan Bapak Ibu, mereka menghadapi naskah-naskah yang itu bisa ratusan, ya tidak hanya naskah kita saja. Jadi buatlah semenarik mungkin, gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh imaging lah ya, yang bagus ya. Oke, ini ada contohnya Bapak Ibu. Dulu saya pernah waktu ikut kursus itu selalu diberi contoh. Tolong kata pembinaan, training, pemberdayaan itu sudah garing ya. Jadi ubahlah misalnya dengan alih teknologi pengolahan dodol nanas. Sama-sama ini Bu. Bapak coba lihat ya di contoh ini ya. Benar kan? Tapi dari contoh yang kuning kita sudah lihat ya. Oh, dia mengetengahkan sesuatu kebaruan ini dalam prosesingnya pengolahan dodol nanas ya. Oke, sudah bisa kita bayangkan kira-kira yang diajak mitranya ini adalah pengolah nanas kan, pengolah dodol gitu ya. Gitu. Tapi dengan ya tampilan judul yang menarik ini membuat ya editor tertarik begitu ya. Nah, ini judul-judul yang lain contohnya saya ambilkan dari yang bereputasi ya. Oke. Yang pertama itu ya dikaitkan dengan isu terkini ya tentang climate sovereignty ya. Oke, kemudian yang 2, 3 ini kebetulan memang milik saya, kuliner, ekonomi kreatif karena pada masa itu adalah sedang tren-trennya gitu ya. Oke. Terus yang tahun ini ya ini sedang digarap berlangsung begitu ya, tapi sudah saya masukkan di jurnal bereputasi on process ya. Ini digitalisasi produk kreatif dan agrowisata dan optimalisasi. Itu kata-kata kuncinya. Oke. Baik, bagaimana dengan abstrak? Ya, kita sepakat ya kalau abstrak itu pasti saripatinya lah dari apa isi jurnal, dimulai dari isu, fokus pengabdiannya apa, tujuan, metode, sampai hasilnya. Bapak Ibu kalau diminta J 150 Pak Bu, jangan 200 ya. Ini saya sudah cari yang kira-kira 150 ya. Ini 146. Kurang sedikit boleh ya, tapi lebih tidak disarankan ya untuk yang bereputasi ya. Nah, judulnya monggo dipersani, dilihat bersama-sama Bapak Ibu. Memang tentang edutourism ya, itu mah sudah kalau di isu pariwisata itu biasa. Tapi begitu ada redesign, nah beda nih sudah. Waduh, angelnya bagus banget ini penulisnya ya. Oke, keren ya. Ini saya kasih tanda apa atau simbol tanda merah ini. Dia menampilkan ini ya keunggulan atau inovasinya ya dengan asset based community development ABCD approach ya. Jadi itu pendekatan yang dilakukan, ditondolkan di situ ya. Jadi supaya pembaca itu mau mensitasi, mau membaca lebih lanjut, begitu kan Bapak Ibu J? Oke. Terus, nah mulai di pendahuluan. Apa yang kita sajikan di pendahuluan ya? Oke, tentu saja tentang ini ya Bapak Ibu, situasi yang ada. Tapi secara makro dahulu Bapak Ibu ya, makro dulu, kemudian menyempit ya seperti itulah yang sudah Bapak Ibu kuasai ya. Jadi jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba kondisi dampingan atau situasi didampingannya, tapi isu makro dahulu, kemudian persoalan apa yang di situ dihadapi. Tentunya PKM tidak bisa mengcover ya Bapak Ibu ya, apalagi priority ya. Jadi misalnya kalau ekonomi itu ada pemasaran, produksi, kemudian manajemen misalnya ya.
pilih 2 atau 3 begitu. Jadi kalau misalnya itu persoalan sosial ya 1-2 saja, tapi fokus ya begitu. Nah, kemudian di alasan sampaikan juga kalau intervensi ini tidak dilakukan itu akan bermakna seperti ini loh misalnya. Saya contohkan ini ya, literasi media atau literasi digital. Kalau itu tidak dilakukan maka hoax itu akan berkembang misalnya seperti itu. Kalau dari sisi kesehatan misalnya tentang stunting ya, apabila tidak dilakukan intervensi kepada ibu-ibu hamil atau calon ibu maka angka stunting itu akan tinggi ya. Tunjukkan dengan data-data kuantitatif maupun kualitatifnya. Ya, bisa pakai tabel ya. Oke. Kalau Bapak Ibu menggunakan tabel, saran saya kalau sudah di jurnal jangan dideskripsikan lagi ya, karena ini jurnal, bukan tesis, bukan disertasi, bukan skripsi. Jadi kalau di level jurnal biasanya kalau sudah tabel tidak perlu analisis yang panjang lebar sekali, cukup singkat-singkat saja. Karena diwakili dengan tabel ya. Termasuk dengan itu ya, bentuk-bentuk diagram, oke. Ya, literatur review-nya. Bagaimana dengan pengabdian? Mestinya ini Bapak Ibu adalah pekerjaan-pekerjaan atau pengabdian masyarakat yang sudah pernah dilakukan. Kemudian kalau dari konsep ataupun teorinya, dari teknologinya ya, kenapa misalnya alat itu kok ditawarkan sebagai solusi misalnya, atau model itu ditawarkan tuh alasannya apa? Ini penjelasan dengan literatur ya. Dan sumber primernya pasti deh Bapak Ibu jurnal. Ya kalau bisa 10 deh. Ini Mak. Lalu ya letak kebaruannya di mana? Misalnya kalau di pengabdian masyarakat lebih ke pendekatannya ya. Kalau di riset kan mungkin bisa konsepnya, inovasi jasanya atau produknya itu sendiri. Ya kalau ini lebih kepada pendekatan biasanya. Oke, lanjut. Ya metodenya ya in general ya Bapak Ibu, jadi apa saja sih yang akan kita lakukan di sana? Itu dinamika. Aksinya itu kita sampaikan ya, mulai dari pengorganisasian komunitasnya seperti apa, subjeknya siapa, tempatnya, lalu subjek dampingan kita itu perannya apa gitu ya, dari proses perencanaan, pengorganisasian, lalu metodenya, tahapan-tahapannya ya, biar mempermudah pembaca pakailah flowchart atau diagram. Terus, mohon maaf, ya. 10 menit lagi ya. Oh baik, terima kasih Pak Rukan, Pak Moderator. Ya, dinamika proses pendampingan ya, ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu di hasilnya, bentuk-bentuk aksinya seperti apa yang sudah dilakukan, termasuk perubahan. Intinya Pak Bu, before and after-nya, nah itu aja. Tapi jangan lupa poin 4, dikaitkan, dibandingkan dengan referensi. Ya, untuk apa tadi? Referensinya ditampilkan di depan kan untuk kita kaitkan dan kita kunci Bapak Ibu ya, jelaskan hasilnya dengan lugas dan inspiratif, ajak orang lain, ajak mitra di luar sana pembaca itu untuk tertarik dengan tulisan Bapak Ibu begitu ya. Ya di hasilnya ini ya, saya sering membaca Bapak Ibu yang saya ya, kadang-kadang itu cuma ditulis begini, partisipasi mitra baik, cukup baik, selesai, tidak menarik Bapak Ibu, garing itu. Jadi tampilkan bahwa di situ ada dinamika diskusi ya, kemudian ada mungkin ya perdebatan-perdebatan yang akhirnya bisa ditengahi oleh misalnya tim penyuluh atau tim PKM ya, dikasih solusi apa begitu ya, itu akan lebih menarik. Nah, ini mungkin yang penting ya, ini hasil dari pengalaman saya maupun teman-teman begitu sih Bapak Ibu. Kalau kita menuliskan PKM multi tahun, ya kan sering kita bingung ya. Ini nanti jangan-jangan ada apa istilahnya duplikasi ya. Jangan-jangan ada yang sama ya. Mestinya beda Bapak Ibu ya. Kalau teori bisa dikembangkan gitu atau review teorinya bisa dikembangkan. Tapi yang penting adalah fokus pada hasil tahun yang berjalan ya. Nah, tahun yang sebelumnya itu ditampilkan di latar belakang Bapak Ibu ya. Bahas perubahannya sekali lagi before and after-nya. Dan dinamika misalnya itu gimana? Setelah dikawal itu ada progres meningkat atau menurun atau bagaimana? Ya seperti itu. Ini untuk PKM multi tahun. Lalu kalau yang dikerjakan dengan mahasiswa kita sebagai payungnya, ya namanya payung ya Bapak Ibu mestinya lebih melindungi. Jangan kalau kita lebih kecil, ya. Apalagi yang memalukan adalah tidak etis mengklaim PKM mahasiswa sebagai PKM dosen. Ya, saya yakin kalau di forum ini tidak ada ya. Jadi
ambillah porsi PKM yang jadi lahan garap kita. Itu yang kita eksplorasi. Ya mungkin ada yang nyeletuk ya, Mbak aura konangan, nggak ketahuan, nggak ada yang meriksa. Ya, tapi alat pendeteksi sekarang ini canggih-canggih Bapak Ibu, Turnitin ya, apalagi kita punya juga semacam autor apa ya, pernyataan dari autor itu kalau itu asli ya. Itu satu. Kedua, kalau menurut saya Bapak Ibu, tulislah yang kita kerjakan dan itu adalah satu legacy kita ya. Jangan lupa gitu. Tidak ada mungkin yang tahu, tapi itu menjadi warisan kita sehingga ya kita wariskan yang baik-baik saja yang memang itu kita lakukan ya. Apalagi kalau mahasiswa kita tahu itu sungguh sangat memalukan. Saya sampaikan ini karena pernah ada beberapa batal jadi guru besar karena digugat oleh mantan mahasiswanya. Ya. Skripsi maupun PKM-nya itu diklaim sebagai karya pribadinya. Ya. Sungguh tidak elok sih Bapak Ibu. Ya. Oke, simpulan sekarang. Nah, simpulan pastinya juga bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi. Ini penting Bapak Ibu, di highlight nih rekomendasinya ya. Jadi misalnya ya ada kata-kata kadang-kadang cuma begini, ditindaklanjuti. Misalnya intervensi ini harus ditindaklanjuti. Yang seperti apa gitu. Jadi kalau bisa itu lebih teknik lagi gitu ya. Terutama untuk departemen atau dinas yang membawahi itu ya kalau kita bekerja sama dengan dinas. Kemudian harus relevan dengan tujuannya. Klaimnya, nah ini harus didukung dengan data, sih Bapak Ibu. Jadi ibaratnya pemberdayaan itu kan, kalau menurut saya, bukan kita mengisi gelas kosong, Bapak Ibu. Masyarakat kita itu sudah cerdas, ya. Cuma botol atau gelas itu tidak penuh, ya tidak penuh. Ya seberapa penuhnya itu, nah kitalah yang menambahkan, Bapak Ibu. Jadi klaim-klaim seperti semula masyarakat tidak tahu menjadi tahu, nah itu mohon dihindari, ya. Karena sebetulnya masyarakat itu sudah tahu, tapi mungkin sedikit ya kurang memahami, menjadi sangat memahami, lebih terampil, lebih berani mengambil sikap dan seterusnya. Ya, oke, ditulis secara padat, tidak perlu juga poin-poin, tidak bisa disatukan di dalam bentuk alinea dan implikasinya ini perlu dikemukakan ya untuk memperjelas manfaat supaya apa? Ya pembaca terinspirasi. Jangan lupa Bapak Ibu menampilkan juga di bawahnya ucapan terima kasih ya kepada pihak-pihak yang sudah membantu kita, apalagi itu program Kemenristek BRIN ya biasanya itu sangat disarankan, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Nah, saya tutup dengan satu note bahwa publikasi jurnal salah satu legasi kita, Bapak Ibu. Sekarang sudah eranya OJS, jadi viralkan untuk kemuliaan. Jadi ketika kita memviralkan sesuatu itu akan bermakna untuk akhir dari diri kita. Begitu, Bapak Ibu sekalian, calon-calon pemenang hibah, saya akhiri presentasi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Dr. Aktiva Anggraini. Sekedar info Bapak Ibu dosen bahwa acara ini selain diselenggarakan oleh LPPM Universitas Widya Mataram juga didukung oleh penerbit di Publish ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang sekiranya punya draft buku bisa langsung dipublikasikan di penerbit salah satu penerbit besar di Yogyakarta.